Sentul, Yogyakarta, tak hanya melulu pantai pasir putihnya saja yang mempesona. Ada banyak air terjun cantik yang tersembunyi di balik perbukitan kars yang terjal dan berbatu. Salah satunya kawasan wisata yang berada di Desa Bleberan, Kecamatan Klayen. Sebuah air terjun yang tak hanya terkenal dengan panoramanya saja, namun juga tersohor dengan mitos dan cerita mistis yang menyelimuti area ini. Warga meyakini jika air terjun Sri Getuk merupakan perwujudan sebuah istana gaib yang dihuni oleh para lelembut. Tak hanya itu, sebuah legenda turun-temurun juga mempercayai jika mata air yang jernih dan dingin ini merupakan area pemandian bagi para bidadari Kahyangan. Yang namanya Sri Getuk ini air terjun yang dulunya memang secara mitosnya untuk pemandian bidadari, disinilah mas tempatnya. Oh, nah, yang dibilang katanya ada bidadari gitu ya? Iya, bahkan setiap hari-hari tertentu di sini sering muncul penampakan-penampakan cewek, penampakan-penampakan seperti seorang perempuan memakai kulok, kalau bahasa Jawanya itu memakai mahkota, memakai selendang warna hijau. Sering, bahkan warga di sini juga sering untuk melihat penampakan-penampakan itu. Oh, jadi itu dipercaya sebagai sosok bidadari yang turun dari langit gitu ya Pak ya? Iya. Yang kayak dicerita legenda-legenda, mandi turun dengan selendang yang berwarna-warni. Iya, betul. Oh, di area sini Pak? Di area sini. Tepatnya ada di belakang batu ini. Tak hanya rumor semata, bahkan Pak Win selaku juru kunci mengaku pernah melihat langsung sosok bidadari tersebut. Cantik-cantik. Yang jelas pernah, kalau saya sendiri selaku orang yang mengku wilayah sini, secara kasat mata saya pernah lihat 5 orang bidadari di sini, ya. Sama 1 orang ibaratnya itu ratunya itu. Ratunya ikut nunggu di sini. Iya, ketemu di sini. Tepatnya saya ada di sebelah batu sana. Waktu itu sore hari hujan-hujan, sebelum di sini jadi tempat wisata yang ramai ini, dulu pernah saya sore di sini melihat para bidadari itu mandi di sini. Tidak sulit untuk menemukan keberadaan lokasi air terjun Sri Getuk, apalagi area ini sudah dikelola warga sekitar menjadi kawasan wisata. Sebelum mencapai ke titik pusat air terjunnya, pengunjung akan disambut dengan keberadaan sebuah goa berukuran cukup besar. Goa yang diberi nama Rancang Kencono ini konon bukanlah goa biasa, karena diyakini merupakan tempat berkumpulnya para jin dan makhluk astral. Tumbuhnya sebuah pohon besar berusia ratusan tahun, tepat di bagian mulut goa, kian menambah kesan menyeramkan ketika memasuki area ini. Bahkan warga percaya di bawah pohon inilah Sunan Kalijaga sempat bertapa sekian lama. Ini namanya pohon klumpet yang sudah berumur kurang lebih 400 tahun. 400 tahun? Berhasil penelitian dari UGM. Secara mitosnya dulu ini salah satu tongkat wali yang ditancapkan di area sini. Jadilah ini tumbuh dengan suburnya yang namanya pohon klumpet ini. Yang kerindangannya ini bisa untuk berteduh warga sini kalau musim panas kita di sini. Hingga waktu erupsi Gunung Merapi pun, karena di sini masih ada sangkut pautan dari Gunung Merapi, ini untuk meneduh, untuk mendinginkan diri di area Gua Nantang sini. Oh, benar nggak sih kata orang-orang di sini tuh petilasannya Sunan Kalijogo ya? Ya. Katanya beliau pernah ya Pak mampir di gua ini. Mampir di gua sini, bertapa di sini, mencari wisik di sini untuk mengusir penjajah dulu. Tapi pohon ini dibilang warga katanya juga mistisnya kuat Pak. Katanya kalau malam mereka sering itu warga juga menyaksikan ada Sering. Iya. Karena di sini juga sering muncul naga-naga putih, sosok naga, sosok harimau hitam sama putih, juga sering muncul di sekitaran pohon klumpet ini. Bagian dalam goa dipenuhi batuan stalaktit, runcing, dan tajam. Meski terasa cukup lega dan luas, namun udara di sini terasa sangat panas. Seolah ada sebuah energi astral yang mengelilingi area ini. Rupanya benar saja, Pak Win sang juru kunci menceritakan jika Goa Rancang Kencono ini merupakan rumah tinggal bagi kawanan makhluk astral. Disebut-sebut ada sesosok jin yang menjadi penguasa area gelap di bawah tanah ini. Pak Win juga mengatakan
Goa Rancang Kencono ini bukan sekedar tempat untuk berwisata saja, namun juga menjadi sebuah tempat sakral bagi mereka yang percaya dengan sebuah kekuatan gaib. Ini tadi ruang gembok. Ya. Tapi yang saya bikin bertanya-tanya, kenapa sih Pak di sini ada bunga, terus ada lilin-lilin, ini sebenarnya kayak Pak, ini apa Pak? Ya, ini salah satu dari pendatang yang di Gua Rancang sini. Dia melakukan meditasi atau yang namanya orang Jawa bertapa. Dia melakukan persembahan di ruang sini dulu. Istilahnya kulon won bahasa Jawa. Kulon won ada di lokasi sini dulu. Hingga sebelum meditasi itu dia melakukan persembahan di sini, di gua, di area tungku ini. Baru nanti meditasi ada di sini, dalam ya, di sebelah sini. Dan dia salah satunya beliau macam-macam, ada yang mencari ketenangan diri, mencari jati diri. Mungkin kalau dari keraton itu napak tilas tuh dia di Gua Rancang sini. Karena memang identiknya di sini untuk mencari ketenangan batin, ketentraman batin. Dia melakukan bertapa atau meditasi di Gua sini. Meninggalkan Goa Rancang Kencono, tim Secret Story melanjutkan penelusuran lebih dalam untuk menyingkap tabir misteri yang menyelimuti air terjun Sri Getuk. Berjalan kaki menuruni jalan setapak berbatu, melewati ramainya aktivitas wisata di tempat ini. Hingga kami pun sampai di tepian sungai yang dikelilingi dengan lebatnya perbukitan hijau. Warga menyebutnya dengan Sungai Oyo. Di tengah perjalanan menuju air terjun, tiba-tiba Pak Win menghentikan laju perahu. Dia ingin menunjukkan sebuah tempat yang konon merupakan perwujudan istana gaib. Diceritakan juga, jika di lokasi inilah Sang Bau Rekso kerap meminta tumbal nyawa manusia. Pak Win, ini kita kenapa kok diberhentiin di sini? Nah, disinilah Mas letak dari yang diceritakan mitos gaibnya ada di sebelah pulau ini. Oh, yang Pak Win bilang tadi ada keraton gaib. Ya, keraton di sini gaib. titiknya. Di sini yang dinamakan orang sini Teleng. Ini sungainya yang paling dalam kan di sini. Berapa meter gitu? 17 meter di sini. Dalam ya. Kan ini tebing-tebing ini di dalamnya terdapat keraton-keraton gaibnya ada di sini. Bahkan ini mitosnya dulu yang sering dipinjam gamelan untuk wayang itu ngambilnya di tebing sini. Ceritanya gimana sih Pak? Saya bingung kok gamelan gaib tapi bisa dipinjem orang kampung, itu gimana Pak? Jadi waktu dulu untuk syiar Islam dulu ada salah satu juru kunci di sini, memang dia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib di sini. Di sini tuh pinjem gamelan untuk wayang di tebing sini dengan syarat-syarat tertentu. Memang secara kasat mata memang bisa dipinjam beneran. Bisa dipegang nyata ya? Nyata, bisa dibawa ke kampung gitu. Dengan ritual khusus? Ritual khusus waktu itu. Hingga waktu itu salah satu dari gamelan itu hilang satu, dicuri sama warga. Sehabis itu sudah nggak boleh dipinjam lagi. Hingga sampai saat ini nggak boleh dipinjam lagi. Yang saya ceritakan tadi, dia itu ngomong katanya di sini bebas, saya sudah ahli renang segala macam. Tapi kenyataan di sini dia dengan kesombongannya itu dia renang di sini sambil tertawa, nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya dia tenggelam dan hilang di meninggalnya. Sampai 3 hari jenazahnya baru diketemukan. Sejauh mata memandang, hamparan air Sungai Oyo yang dikelilingi perbukitan hijau begitu memanjakan mata. Namun siapa sangka, di balik pesona kecantikannya, air terjun Sri Getuk bukanlah mata air biasa. Pak Win mengatakan tak hanya aliran Sungai Oyo saja yang tersohor dengan keangkerannya. Paras cantik Sri Getuk seketika juga bisa berubah menjadi bayangan menyeramkan jika para pengunjung tak berhati-hati dan mawas diri ketika berada di area ini. Pasalnya, warga meyakini jika air terjun Sri Getuk ini merupakan petilasan suci tempat pemandian para bidadari. Tak ada larangan bagi siapapun untuk ikut menikmati kesegaran air suci milik sang bidadari. Namun mitosnya, sang empu akan murka jika ada orang yang berbuat tak sopan di tempat ini.
kalau misalnya bidadari itu muncul, kira-kira itu jadi pertanda baik atau buruk atau apa untuk warga sekitar nggak sih? Baik, bertanda baik. Istilahnya ketika itu di sini kita ada musim tanam, ketika bidadari muncul itu tanaman yang ada di sekeliling sini pasti subur. Biasanya ada hama seperti tikus, seperti kalau ada bidadari itu muncul dalam tahun itu pasti hasil pertanian bagus, padi, jagung di sini pasti bagus. Ketika waktu 1 tahun dalam kurun 1 tahun itu nggak muncul, ternyata justru itu hama seperti tikus, seperti hama yang ada di padi-padi itu nyerang gitu. Cuman dia agak sedikit tua, dia pakai selendang hijau. Kalau anak buahnya itu pakai selendang kuning. Jadi itu ada salah satu perkumpulan di Sri Geto ini yang memang secara mitosnya dulu itu memang di sini adalah pasar gitu. Pasar gaib. Pasar lelembut, pasar gaib gitu. Pasar lembut. Jadi kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin ini sebenarnya ramai ya. Ramai aktivitas gaib dia di sini. Ya. Keberadaan sebuah pohon tua yang tumbuh di atas batu tepat di depan air terjun ini juga diyakini sebagai pohon keramat yang tak boleh sembarangan disentuh oleh pengunjung. Memang pohon tua ini yang mau disinggahi bidadari yang saya ceritakan tadi, selendang-selendangnya maunya ditambatin di pohon lo ini. Itu ya diletakkan di situ. Diletakkan di pohon klumpet itu penelitiannya kan sudah hampir 350 tahun yang lalu hidup di sana. Dia di situ buah-buahnya itu cabang-cabangnya keikut arus, jadi ada yang numbuh di sekeliling sungai, bantaran sungai. Tapi anehnya di sekeliling selain di sini pohon ini nggak pernah mau hidup. Oh, dia milihnya sekitaran bantaran yang sini aja ya? Walaupun dia bisa ngikutin air kemana arah, cuman numbuhnya itu cuman di daerah sini. Kalau sudah lain tempat nggak mau numbuh. Gitu. Di balik rumor keangkerannya, air terjun Sri Getuk justru tak pernah sepi dari serbuan para pengunjung. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika mata air di sini dipercaya bertuah dan memiliki kekuatan magis yang begitu kuat. Tak heran jika banyak orang yang rela datang jauh-jauh ke tempat ini demi bisa merasakan langsung pancaran energi positif dari semburan air setinggi lebih dari 12 meter ini. Unik sih ya, karena kan biasa kita ke air terjun tuh biasa kita naik atau turun. Tapi di sini kita harus menaikin perahu dulu, menyeberangin sungai Kali Oyo, sungai Oyo ini kan gitu kan. Nah konon nih sungai Oyo ada kerajaan gaib di sini. Konon mitosnya seperti itu, ada kerajaan gaib yang bisa hanya dilihat orang-orang tertentu. Dan juga di pohon di situ di bawah air terjun itu konon dari cerita masyarakat setempat juga. Pada waktu banjir bandang semua pohon tuh hanyut kan gitu, tapi hanya satu pohon itu yang masih berdiri di situ di tempatnya sampai sekarang ini kan gitu. Ya katanya dikeramatkan oleh warga sekitar sih kan. Kalau aku dengar dari teman-teman aku katanya air di sini tuh keramat, jadi bisa membuat awet muda terus seger gitu juga rasanya. Oh gitu. Iya. Mitosnya gitu ya. Iya mitosnya gitu. Nah pas tadi April udah nyobain gimana rasanya? Rasanya seger juga sih, mudah-mudahan ya bisa bikin cantik ya. Mitosnya memang di sini orang sakit, secara dia mandi di sini, alhamdulillah atas ridhonya bisa sembuh sempurna. Pernah tamu dari Malang, tamu dari Surabaya pernah lumpuh terus mandi di sini atas berkat Allah sembuh. Pak Win juga menyebutkan tak sedikit orang yang akhirnya kualat atau harus menerima karma akibat menantang dan memancing amarah sang penunggu goib air terjun Sri Getuk. Mulai dari kecelakaan ringan, mengalami cacat fisik dan mental, hingga yang paling mengerikan, yaitu harus dibayar dengan nyawa. Pak Win, kira-kira yang nggak boleh dilakuin pengunjung di sini biar tetap selamat, tetap nggak ada gangguan-gangguan gaib, itu apa yang biasa nggak boleh dilakukan sama pengunjung? Yang jelas di sini itu nggak boleh tertawa yang melampaui batas. Artinya dia senang-senang sampai tertawa yang lepas gitu. Karena salah satu dari penghuni bantaran sungai sini ini ada salah satu makhluk yang ibaratnya manusia, dia punya cacat di bagian mulut. Yaitu kalau bahasa Jawanya dia swing. Kalau nanti dia ketawa melebihi batas dikira mentertawakan itu hingga Tersinggung. Salah satunya sering terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada contoh Pak, pernah orang kayak gitu? Ada. Kita pernah ingatkan, dia mungkin bercanda sama temen, gitu. Hingga waktu itu dia tertawa terbahak-bahak sampai lepas. Gitu. Akhirnya dia renang di sini, secara tiba-tiba dia kram, hingga dia tenggelam di sini. Dan akhirnya meninggal ya? Akhirnya meninggal. Legenda adalah cerita rakyat yang tersebar dari mulut ke mulut secara turun-temurun hingga dipercaya menjadi sebuah keyakinan. Cerita dan kisahnya kerap dikaitkan dengan hal mistis dan goib yang seolah terdengar seperti nyata. Sejatinya keberadaan makhluk goib bukan menjadi alasan untuk menjadikannya sebuah keyakinan dan ketakutan. Namun justru dapat menjadi pemicu untuk semakin mempertebal keimanan kepada Sang Khalik sebagai pencipta segala yang nyata dan goib. Kisah cagar budaya Keramat Batok adalah kisah sejarah yang bercampur dengan cerita turun-temurun, sehingga nyaris menjadi mitos. Namun yang pasti, masyarakat mengenalnya sebagai makam seorang ulama pejuang bernama Kyai Uyut Gabin. Peristiwa aneh dan tak masuk akal kerap kali terjadi di tempat ini, sehingga menarik minat para peziarah untuk datang membawa niatnya masing-masing. Ada penjaga-penjaga sekolah di sana, artinya yang dibuatkan rumah dinas di depan itu. Mereka kadang-kadang mendengar, melihat prajurit keluar masuk dari daerah sini ke jalan raya. Ya pasukan bertombak, bergolok, apa segala jenisnya lagi.